dalam surat Luqman dikatakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan dialah yang melimpahkan kepada kamu nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir, badan sehat. Tapi kalau pikiran gak sehat, nyaman gak hidup? Kantong sehat, tapi pikiran galau, gimana? Sama juga. Maka nikmat itu jangan hanya diminta nikmat fulus, minta juga nikmat ruhani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta itu banyak habis, sedikit pasti cukup. Tinggal kalau banyak bersyukur, kalau sedikit ya bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membuka kalbu pikiran kita, mari kita bacakan surah Al-Fatihah, juga kita kirimkan untuk pengarang kitab ini, Al-Imam Ibn Athaillah Sekandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya kan. Qala Ibn Athaillah, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud. Janganlah engkau ragu, janganlah engkau menjadi ragu jika apa yang dia janjikan belum diberikan. Saya sering menyampaikan bahwa Nabi bersabda, kullu da'watin mustajabah, semua doa pasti dijawab. Tapi kapan diberikan? Itu janji Allah, suka-suka Allah. Jangan pernah memperlakukan Allah seperti budak, apalagi memperlakukan Allah seperti anak buah, minta sekarang jadi sekarang juga. Allah itu Rabbul Alamin. Rabbun bahasa Arabnya dapat diartikan tuan, pemilik. Kita justru dimilikinya, bukan kita yang memiliki Allah. Jangan kebalik-balik. Jangan pernah ngomong, aku udah minta gak dikasih. Emang kamu siapa? Ya, saya udah bertahun-tahun minta gak dikasih-kasih. Lalu ya iya, terus kamu siapa? Bisa maksa-maksa Allah. Emang Allah bapaknya? Emang Allah anaknya? Emang Allah anak buahnya? Kan bukan. Kita gak berbuat apa-apa untuk Allah, terus minta-minta sesuatu. Malu. Pilih. Tidak minta dikasih, minta dikasih tapi waktunya suka-suka dia. Pilih mana Pak? Enggak minta. Apa yang harus dilakukan? Tunaikan tuntutannya. Apa yang dituntut dari kita? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Sembahlah Allah, kenalilah Allah sampai kamu benar-benar yakin. Ya, ada tuh di belakang kan. Kalau terjemahan biasanya yakin diartikan al-maut. Kalau saya enggak, ya. Maut udah pasti. Kalau al-maut, kenapa enggak ditulis saja di situ wa'bud rabbaka hattal maut? Maka terjemahan kita lain. Al-yaqin, yakin. Yakin itu al-i'tiqad al-jazim. Keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud dapat diartikan wa'rif. Kenalilah Allah sampai kamu yakin. Dan yakin itu banyak tingkatannya. Kita sudah tahu ilmu yakin, ainul yakin, hakul. Nah, yang dimaksud di situ di atas hakul yakin itu namanya yakin. Enggak ada lagi tambah-tambahan ilmu yakin, ainul. Enggak ada tambahan itu lagi. Hakul di atas itu semua. Itu namanya al-yakin. Alif lam. Keyakinan yang sempurna. Al-yakin bahasa Arabnya dapat kita artikan kamu percaya tanpa syarat. Percaya tanpa syarat. Bisa nggak? Jadi kalau versi saya Pak, kan yakin biasanya kita artinya 3 ya. Ilmu yakin, ainul yakin. Ilmu itu teori. Karena yang menyampaikan orang terpercaya, maka kita percaya.
Kalau ainul yakin, kita melihat sendiri buktinya, tapi belum merasakan. Kalau hakul yakin, kita merasakan. Kalau al yakin, rasa tidak rasa, kita yakin tanpa syarat. Bisa nggak? Kayaknya susah ya. Kalau nggak rezekinya lancar, nggak baca waqiah ya. Jadi kalau seandainya rezeki nggak nambah karena duha, nggak mau duha lagi. Bener? Kayaknya begitu sih ya. Kenapa semuanya harus bersyarat sama Allah? Allah memberi kita tanpa syarat. Saya mau tanya, kita nyembah Allah untuk Allah atau untuk kita? Di surat Luqman, bersyukur kepada Allah itu bukan untuk Allah. Li nafsi, siapa yang bersyukur kepada Allah kembali ke dirinya sendiri. Jadi Allah nggak butuh kok syukur kita. Jangan GR amat. Ya. La yusakkikannaka fil wa'di 'adamu wuqu'il mau'ud. Janganlah engkau menjadi syak mengenai suatu janji bahwa doa pasti dijawab. Tapi waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Wa in ta'ayyana zamanuh. Meskipun zamannya sudah jelas. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik. Supaya syak kamu itu tidak memadamkan cahaya mata hatimu. Wa ikhmadan li nuri sariratik. Dan dapat memadamkan cahaya dalam sirmu. Jadi ada basirah, ada sarirah. Apa bedanya nih? Ya. Ada basirah, ada sarirah. Basirah itu mata batin. Dengan itulah kolbu melihat. Sarirah itu matanya ruh. Dengan itulah ruh bermakrifat. Dua ya, beda ya. Kalau kolbu itu dibuka lagi, ada lagi yang terdalam namanya sir. Sarirah. Sarirah itu matanya ruh. Ruh kita memandang dengan itu. Maka kalau disebut ikhmadan li nuri sariratik. Kamu jika ragu kepada Allah, maka ragumu membuat kamu bodoh. Kebodohan itu adalah padamnya cahaya ma'rifat. Ma'rifat artinya ilmu. Ya. Kita semua sudah tahu Allah tidak pernah melanggar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi giliran diuji sebentar saja, kita doa belum dikasih, mulai ragu. Benar nggak? Padahal doanya nggak sungguh-sungguh juga. Bapak doa tapi pikirannya kemana-mana. Ya, itu nggak sungguh-sungguh namanya. Doa yang sungguh-sungguh itu seperti kita datang kepada seseorang meminta pertolongan kepadanya, kita jaga adab di depan dia. Berani nggak kita datang ke seseorang, orang bos, kita minta kepada dia sesuatu pakai proposal. Tuan, Bapak, mohon bantu acara kami, masjid kami, atau usaha kami. Tiba-tiba handphone bunyi, berani angkat nggak? Kalaupun diangkat dimatiin, benar nggak? Nah, kalau lagi zikrullah, pikirannya macam-macam, keluyuran, ditarik lagi nggak? Dibiarin aja ya. Nah, itu bedanya kita. Maka wajar, sebenarnya mohon maaf ya, zikir-zikir kita itu nggak ada yang diangkat sebenarnya. Nggak ada Pak, nggak ada yang khusyuk soalnya. Sholat Bapak tadi itu nggak ada yang diangkat. Tapi karena ada sholawat di situ, Allah angkat. Ya. Karena nggak ada yang khusyuk. Orang dari takbir sampai assalamualaikum udah kemana-mana mikirnya. Yakin gak tuh diangkat tuh? Tapi Allah akan pemaaf. Innallaha afuwun ghafur. Allah itu maha pemaaf. Masalahnya mahar maaf itu ada. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke hikmah berikut ya.
Dari kesimpulan sebelum masuk, jadi ciri-ciri orang yang basirahnya hidup, dia tidak syak meskipun doanya belum dijawab. Dia tidak syak kalau dia sakit, berobat belum kunjung sembuh. Inilah rahasia Nabi Ayub. Nabi Ayub ditegur sama istrinya. Mas Ayub, kira-kira begitu ya. Kamu kan Nabi Allah, kekasih Allah. Orang-orang kalau ada apa-apa minta doa sama kamu. Masa kamu masalah kutilan kulit begitu aja gak berdoa kepada Allah? Kata istrinya. Nabi Ayub bisa sabar dengan semua kata-kata orang di luar. Tapi beliau langsung tersinggung. Bukan tersinggung terhadap dirinya, tapi tersinggung istrinya kenapa tidak bisa sabar. Ya. Kok istrinya mulai meragukan? Kamu kan Nabi, masa Nabi? Ya, gitu. Masa Nabi? Akhirnya Nabi Ayub mengatakan, pergilah kamu. Jika kamu tidak tahan bersamamu, pergilah. Tapi jika kita ketemu lagi nanti aku akan pukul kamu. Tapi itu istri paling baik. Wajar ya. Di zaman dulu nggak boleh istri ngeluh. Ngeluh dikit boleh cerai. Betapa pemaafnya Allah sekarang di masa syariat Nabi Muhammad. Istri ngomel-ngomelin kita gitu, maafin aja kan. Mohon maaf Bu ya. Di zaman Nabi Ibrahim,